Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah hauqolah. Sebelum kita membahas tentang hauqolah, terlebih dahulu kita ingat kembali. Mungkin kita di kelas 4 kemarin sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Ada kalimat thayyibah istighfar, ada kalimat thayyibah basmalah, tarjih, hamdalah dan lain sebagainya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah kalimat thayyibah hauqolah. Namun sebelum kita membahas tentang kalimat thayyibah hauqolah, kita ingat lagi apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Kenapa baik diucapkan? Karena di dalam kalimat thayyibah tadi mengandung kata-kata untuk mengagungkan Allah, untuk mengakui bahwasanya hanya Allah lah yang paling agung. Nah, baik, sekarang kita akan membahas apa itu kalimat hauqolah. Nah, kalimat thayyibah hauqolah adalah kalimat thayyibah yang kita ucapkan dengan tujuan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa kita hendak memohon pertolongan kepada Allah? Karena sejatinya kita ini adalah makhluk yang lemah. Tanpa ada pertolongan dari Allah, kita tidak bisa menjadi kuat, tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Lalu bagaimana bunyi daripada kalimat hauqolah itu sendiri? Bunyi daripada kalimat hauqolah adalah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan melainkan kecuali hanya milik Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat hauqolah ini diucapkan ketika apa? Yang pertama, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa itu Bu Guru sesuatu yang menakjubkan? Sesuatu yang menakjubkan itu boleh misalnya pemandangan yang begitu indah, atau kita melihat bangunan-bangunan yang begitu megah. Nah, ketika kita melihat hal-hal seperti itu, kita mengucapkan kalimat hauqolah. Kenapa? Apa hubungannya? Kita mengucapkan kalimat hauqolah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, berarti kita mengakui bahwasanya Allah itu Maha Agung. Hal seperti ini, hal yang indah itu tidak akan tercipta kecuali hanya Allah yang menciptakan. Yang kedua, ketika kita merasa lelah, capek, lelah karena seharian telah bekerja misalnya, karena begitu berat, begitu padatnya aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lelah, kita ucapkan dengan kalimat hauqolah, maka apa? Kita akan mendapatkan kekuatan kembali dari Allah. Berbeda ketika kita capek, kita lelah, kita hanya mengeluh, "Aduh capek," misalnya. Lelah seharian ini aktivitasnya begitu padat misalnya. Ketika kita hanya mengeluh, yang ada capek itu tidak akan pernah hilang, tetapi apa? Akan menambah beban dalam diri kita sendiri. Selanjutnya ketika kita mendengar azan atau ketika dikumandangkannya azan. Ketika dikumandangkan azan pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita hendaknya menjawab dengan kalimat hauqolah. Kenapa kita menjawab dengan kalimat hauqolah? Karena ketika azan itu dikumandangkan, kita disunahkan untuk menjawab. Nah, itu tadi pengertian daripada kalimat hauqolah dan kapan kita mengucapkan kalimat hauqolah. Selanjutnya di sini ada manfaat kalimat hauqolah. Yang pertama adalah menghapus dosa. Kenapa kita mengucapkan kalimat hauqolah kita bisa terhapus dosanya? Karena kita tadi sebagai makhluk yang lemah. Orang yang lemah, makhluk yang lemah, disitulah tempatnya dosa. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa dan kita mengucapkan kalimat hauqolah, memohon ampun, memohon perlindungan, pertolongan dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa kita. Yang kedua, sebagai simpanan harta di surga. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang yang rajin mengucapkan kalimat hauqolah, maka ia akan memiliki simpanan atau tabungan harta yang banyak di surga. Belum tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi tabungan kita di surga. Kenapa? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan tetapi hati kita tidak ikhlas, maka itu tidak akan bernilai pahala atau ibadah.
Selanjutnya sebagai tanaman di surga. Tanaman di surga bukan berarti tanaman itu tumbuhan, bukan. Sama halnya seperti simpanan tadi tabungan. Ketika kita banyak mengucapkan kalimat hauqolah, maka kita akan memiliki tanaman yang indah sebagai tabungan di dalam surga. Kalimat hauqolah ini juga merupakan sebagai kalimat berserah diri. Kenapa disebut kalimat berserah diri? Karena kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki daya kecuali atas pertolongan dari Allah. Selanjutnya sebagai obat, kalimat hauqolah ini adalah kalimat obat. Kenapa disebut kalimat obat? Kita sebagai manusia yang lemah tidak memiliki kekuatan, hanya minta pertolongan kepada Allah. Otomatis Allah akan memberikan pertolongan itu sebagai obat dari rasa susah kita, rasa sedih kita. Orang yang terkena bencana misalnya, selain dia mengucapkan kalimat tarjih, maka dia mengucapkan kalimat hauqolah dengan tujuan apa? Agar dia memiliki kekuatan, memiliki ketabahan. Yang terakhir, mempercepat datangnya rezeki. Allah itu sudah memberikan jatah rezeki kepada manusia itu masing-masing tanpa tertukar. Tetapi apabila kita tidak mencarinya, kita tidak berusaha, rezeki itu juga tidak akan sampai kepada manusia atau kepada kita. Nah, apa hubungannya dengan kalimat hauqolah tadi? Setelah kita berusaha, kita pasrah kepada Allah, kita perbanyak mengucap kalimat hauqolah, maka rezeki yang telah Allah jatahkan untuk kita itu tadi, maka apa? Akan Allah berikan dengan cepat. Maksudnya dengan cepat bukan berarti tanpa kita berusaha. Segala sesuatu itu pasti atau tentunya dengan berusaha ya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan tentang kalimat hauqolah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku di LKS ya. Di sana sudah dijelaskan banyak. Jadi apa itu kalimat hauqolah, manfaatnya apa, kapan diucapkan, semua sudah ada di buku. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Tetap semangat, pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Meskipun dalam kondisi seperti ini kita tetap harus semangat ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.